Ya, pemirsa, pemerintah ini berencana untuk melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS, dan hal ini juga diungkapkan serupa oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengungkapkan bahwa DPR juga berencana untuk membahas mengenai hal ini untuk menjamin negara hadir memberikan hak kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tentunya hak kesehatan yang layak. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, tentunya di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Kursi saya penuh malam hari ini. Ada Pak Edi Wuryanto, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Pak Edi, apa kabar? Malam, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga di sampingnya sudah ada ahli kesehatan masyarakat Pak Yusuf Kristianto. Pak Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di sampingnya lagi ada Koordinator Advokasi BPJS Watch Pak Timbul Siregar. Selamat malam Pak Timbul. Malam. Ya, Pak dan Yusuf, kita Pak nanti Edi, dan nanti kita juga masih menunggu bagaimana nanti Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional 2010 hingga 2015 Pak Kazali Situmorang akan bergabung. Tapi Pak Edi, Ketua DPR ini sudah mengkopi mengenai hal ini, bahkan memasukkan sebagai salah satu pembahasan prioritas, begitu? Komisi 9 bahkan sudah setahun yang lalu mengusulkan pemutihan tunggakan BPJS ini, bahkan sudah pernah menjadi rekomendasi hasil raker dengan BPJS, Kemenkes. Jadi ya saya kira ini upaya positif dari pemerintah ya, karena secara konstitusi diatur di dalam PP 82 2018. Kemudian juga hak konstitusional warga negara itu yang menjadi penting, karena kesehatan itu kan wajib bagi semua penduduk. Orang miskin kewajiban bagi pemerintah, orang kaya bayar sendiri, agar hak akses layanan kesehatan itu dipenuhi. Nah, yang kedua, memang ini orang miskin, kalau suruh bayar tunggakan nggak mampu, jadi ya dihapuskan saja, biar dia tinggal bayar iuran bulanan lalu aktif kembali. Oke, meskipun nanti ke depan juga tetap harus kembali lagi pada sistem yang ada gitu Pak Edi? Ya, itu urusan lain. Tapi ini selesaikan dulu. Lalu yang kedua, saya kira pendapatan BPJS akan naik. Dari yang daftar kembali kan naik. Kalau ada 23 juta kali 35.000 pendapatan BPJS naik. Yang kedua, neraca keuangan BPJS jadi baik kembali. Dan yang lebih penting, tugas kita kan sebetulnya kalau bicara UHC, kepesertaan harus 98%. Kalau ini nggak dihapus, maka akan ada penurunan 27%, sehingga sekitar 70% yang aktif. Berarti ada 23% penduduk yang tidak memperoleh akses layanan kesehatan. Oke, artinya kalau sudah setahun yang lalu bahkan di Komisi 9, dengan adanya pernyataan dari Ketua DPR Puan Maharani, harusnya tidak lama lagi ini bisa direalisasikan Pak Edi. Pak Menko kan sudah mengatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi tentunya ini kan butuh waktu untuk membuat peraturannya. Perlu juga mekanisme nanti, jangan sampai yang dihapus orang kaya, kan juga nanti ada mekanismenya itu. Nah, ini butuh waktu, dan Komisi 9 sudah mengagendakan persoalan ini di minggu depan. Jadi kami undang seluruh stakeholder mitra untuk bagaimana sih teknis tentang penghapusan tunggakan biaya. Oke, baik. Minggu depan sudah dijadwalkan. Nah, kalau Pak Timbul dari BPJS Watch menyikapi atau merespon mengenai rencana pemerintah ini, Pak, memang sudah seharusnya ini dilakukan, begitu? Ya, jadi kami sangat menyambut baik, dan tadi harusnya mensegerakan. Karena tadi disebutkan juga oleh Pak Edi bahwa ini kan hak konstitusional. Pasal 28H ayat 3, seluruh warga berhak atas jaminan sosial. Nah, mereka selama ini tidak dapat karena tersandra dengan tunggakan. Yang mereka mau bayar bulanan, tunggakannya harus bayar dulu. Nah, tapi karena ada tunggakan jadi nggak dapat layanan. Nah, itu tadi disebut banyak. Itu ada sekitar 15 juta untuk peserta mandiri. Nah, ada juga sebenarnya 40 juta yang peserta PBI yang tidak dibayarkan iurannya lagi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya tadi disebutkan kalau dibilang sekarang 98%, itu realnya nggak segitu. Jadi masih banyak yang memang belum dapat layanan karena tidak mampu membayar, dan yang kedua tidak dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kalau kami sih melihat begini, memang menunggak itu ada dua alasan. Satu, ability to pay-nya tidak ada, itu yang kelas 3 tuh, kelas mandiri. Dan yang kedua, willingness to pay-nya nggak ada. Itu kelas 2 dan kelas 1. Ability dan willingness-nya. Jadi kalau yang kelas 1, kelas 2 nih menjadi peserta, ada pelayanan yang nggak baik gitu ya di Vaskes misalnya,
dia bilang gini, ah udahlah besok saya nggak mau bayar lagi. Karena merasa mungkin tidak sesuai dengan standar iya, yang diharapkan. Nah, jadi tentunya sekarang kan pemerintah masih menggagas untuk yang ability to pay, ya, yang memang benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk membayar tunggakan. Nah, demikian juga yang willingness to pay nih harus juga disuruh untuk bergotong royong bagaimana tunggakannya juga harus dibayar. Nah, jadi kalau menurut saya sih nanti mungkin dikaji ya oleh pemerintah, nanti akan ditetapkan dalam Perpres ya, peraturan presiden. Tentunya kita dorong bagaimana orang-orang yang willingness to pay-nya rendah ini juga dikasih stimulus, misalnya dikasih diskon 50%, sehingga kan 24 bulan kan dibayar terakhir ya, 24 bulan terakhir. Yeah. Nah, 12 bulan di diskon, 12 bulan dibayar supaya menambah pendapatan iuran. Nah, mereka juga bergotong royong lagi. Nah, jadi tentunya semoga nih jangan tanggung gitu. Nah, tapi kan secara umum kami mendorong mengapresiasi kebijakan ini. Nah, tentunya juga kita berharap nanti kedepannya juga ya harus bagaimana seluruh rakyat berdisiplin membayar iuran. Jangan sampai ini tunggakan dihapus, diputihkan, nunggak lagi. Nah, itu juga kan ada caranya. Pak Yusuf, kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi, tapi bagaimana dengan kebijakan dari pemerintah ini? Kebijakan yang patut diapresiasi, skemanya harus seperti apa Pak Yusuf? Ya, jadi ini kan dampaknya positif dan negatif ya. Kalau kita bahas dulu yang positif nih. Positif pertama citra dulu. Citra BPJS itu jadi naik. Karena merasa, wah sekarang dikasih dispensation. Tapi di satu sisi juga pelayanan harus bagus. Jangan sampai nanti orang berbondong-bondong bayar nih, utangnya udah nggak ada kan. Jadi bayar tapi nanti pelayanannya berkurang. Karena jumlahnya banyak. Tadi ngomongin soal ability to pay. Kalau saya nambahin lagi kemampuan bayar dan keinginan bayar, tambah lagi service quality. Nah, jangan sampai nanti karena jumlah berbondong-bondong orang masuk ke BPJS dan sehingga datang ke Paskes itu berbondong-bondong juga, maka terjadi penurunan kualitas. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi di satu sisi sih oke banget karena citra BPJS jadi oke ya, jadi sangat bagus dan orang-orang pasti akan antusias karena pengalaman kita di call center atau di teman-teman kita kan sering bantuin orang yang tidak mampu ya, relawan gitu. Kita suka ngelihat bahwa ketika mereka mau bayar, mereka terbeban dengan utangnya. Oh ternyata ngutangin dari 2 tahun yang lalu. Nah itu harus lunas dulu, kalau nggak mau dikasih gitu loh. Jadi kalau sekarang udah pembebasan, pemutihan, otomatis mereka pasti akan tertarik untuk mengikuti kembali BPJS. Sehingga jumlah target seperti Pak Edi katakan, jumlah peserta BPJS bisa mencapai 100% seperti target BPJS kan maunya seperti itu. Seluruh di cover sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Pak Edi, apa yang kemudian didorong oleh DPR sehingga skema dari pemutihan tunggakan iuran BPJS ini bisa segera dilaksanakan? Karena kan kalau Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan ini tidak semuanya, nanti akan ada proses verifikasi dulu, didetailkan mana saja yang kemudian akan mendapatkan kebijakan atau merasakan kebijakan ini, mana yang tidak gitu. Yang dihapuskan yang miskin. Sementara yang nunggak ada yang tidak miskin, yang kaya. Tentu kita hindari dong yang kaya, karena kaya kan mampu. Kalau yang miskin wajib. Jadi nanti pasti butuh verifikasi. Ada juga PBPU bukan pekerja yang memang dia terdaftar di PBI, baik pusat maupun daerah. Perlu kita lihat, ada data-data yang mungkin warganya sudah meninggal. Tentu ini juga bagian. Jadi ini nanti hal-hal teknis, butuh peraturan. Dan tentu kami akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh mitra. Paling tidak akhir tahun ini harus bisa eksekusi secepat-cepatnya. Ini nggak butuh waktu lama kok sebetulnya. Hanya kecepatan bekerja saja. Nah berikutnya tentu kami harus mendisiplinkan jangan sampai hal ini terjadi lagi. Kalau orang tidak mampu sih kita paham ya. Kita mungkin dulu mampu kemudian bisnisnya menjadi bangkrut, menjadi mohon maaf miskin, lalu dia ini pasti akan skema PBI dong. Tapi kalau yang tidak mau, yang tidak mau mampu tapi tidak mau, nah ini harus kita paksa. Karena ini undang-undang perintahnya begitu. Kan PP 86 2013 kan sudah ada aturannya itu. Bahkan ada sanksi layanan publik itu harus dilakukan dong. Misalnya kalau ngurus STNK, SIM, sertifikat, apapun, dikaitkan dong dengan iuran BPJS. Ini bentuk pendisiplinan bagi orang yang mampu. Karena ini gotong royong. Jangan sampai
orang yang mampu nggak mau bantu yang miskin hanya gara-gara ini. Atau sebaliknya, justru yang miskin yang bantu orang yang mampu, kan kebalik. Anda lihat ya, kalau tadi saya kaitkan dengan misalnya akses layanan kesehatan ya. Sekarang orang NTT kan bayar BPJS, tapi ketika dia mau menggunakan manfaatnya nggak ada vaskesnya. Tapi orang Jakarta yang rata mampu sakit apapun karena vaskesnya banyak, mereka dengan mudah. Nah, akibatnya apa? Justru orang NTT bantu orang Jakarta yang menggunakan uang BPJS orang Jakarta. Ini kan tidak adil dong. Betul, karena tidak adanya fasilitas. Iya, nggak ada fasilitas. Maka vaskes menjadi variabel penting. Jadi kalau kita ingin keadilan sosial di bidang kesehatan ini, maka akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia ini menjadi hal yang sangat penting. Itu yang menjadi concern DPR juga untuk kemudian di-challenge ke pemerintah. Kan kalau kita bicara UHC ada 3 dimensi, kepesertaan, iuran, dan layanan. Nah, selama ini yang paling berat adalah layanan. Oke, baik. Kalau Pak Timbul, temuannya BPJS Watch mengenai layanan yang diberikan oleh BPJS ini bisa menimbulkan masalah baru loh Pak, ketika nanti pemerintah sudah melakukan pemutihan, tapi layanannya tidak cukup mampu untuk mengcover atau memberikan fasilitas keadilan bagi semua masyarakat Indonesia. Ya, jadi kami masyarakat menuntut nih, Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan yang baru ini kan mengamanatkan 6 pilar transformasi layanan kesehatan. FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bagaimana preventif promotif, screeningnya, ya. Kemudian tingkat lanjut, rumah sakit. Betul kata Pak Edi tadi, bagaimana menghadirkan rumah sakit tipe A di NTT. Sehingga mereka yang butuh layanan tipe A nggak jalan ke Jakarta. Betul. Yang kaya tinggal pesan pesawat. Tapi yang miskin bagaimana? Nah, di Papua. Ya, Papua udah mau dibangun nih, tapi kena Inpres 1 dia di efisien. Nah, demikian juga yang pilar ketiga, ketahanan kesehatan, obat dan alat kesehatan. Bagaimana obat-obat ini juga harus bisa diakses. Yang boleh diakses oleh JKN, pasien JKN itu obat yang ada dalam formularium nasional. Sementara pemerintah juga kerap kali menghapus obat-obat di formularium nasional sehingga tidak dijamin. Nah, demikian juga alat kesehatan. Dia dijamin JKN kalau masuk kompendium nasional. Nah, ini kan juga ada yang dicoret yang akhirnya tidak bisa diakses. Nah, kemudian SDM. Dokter-dokter bagaimana yang bisa spesialis, subspesialis di NTT misalnya, di Papua. Nah, ini kan juga yang tadi disebutkan, mengakses layanan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 kan mengatakan negara wajib menyediakan vaskes yang layak. Arti yang layak, mudah dijangkau, SDM-nya ada, pembiayaannya ada gitu ya. Nah, jaminan yang pilar kelima itu tentang pembiayaan kesehatan. Nah, ini oleh BPJS Kesehatan. Dan yang keenam, teknologi kesehatan. Telemedicine, telekonsulting. Jadi ada pasien yang tidak bisa lagi bergerak ke vaskes karena ketuaan, karena penyakitnya, ya harus bisa home care. Nah, home care itu belum ada di JKN. Di BPJS Ketenagakerjaan sudah ada. Kita bilang pemerintah, pemerintah, kenapa nggak bisa home care? Masyarakat kita kan ada yang paliatif, ada yang memang tua, yang nggak bisa lagi jalan. Apa mereka harus dipaksa untuk datang? Kan juga susah. Nah, itulah layanan-layanan yang memang disampaikan oleh Pak Edi tadi, harus diakses dengan mudah. Untuk seluruh usia, dari yang baru lahir sampai yang tua, yang memang secara fisik dia nggak bisa lagi ke vaskes. Nah, jadi salah satu yang kita minta dalam Perpres nanti ada home care yang memang dokter datang ke rumah untuk pasien-pasien sehingga mereka dibiayai oleh JKN. Mungkin itu menjadi salah satu problem ya, bagaimana menjawab menghadirkan kelayakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena keadilan sosial nih harus diterapkan gitu kan. Tapi mungkin ada problem lain nih Bapak-bapak, dengan adanya kebijakan pemutihan tunggakan iuran, jangan-jangan ada pihak juga nanti yang merasa cemburu nih. Karena gimana ya selama ini sudah bayar sesuai begitu kan, taat. Nah, ini dijawabnya nanti ya Bapak-bapak, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.